Ini nih kelakuan Oten. Lihat kelakuan Oten, intoleran. Salam saudaraku, perbedaan orang bijak dan orang bodoh di dalam membuat konten itu ada dua hal. Yang pertama, orang bijak ketika dia menerima suatu informasi, dia akan riset terlebih dahulu sebelum akhirnya dia mengambil kesimpulan. Tetapi yang kedua, orang bodoh ketika dia menerima sebuah informasi, dia tak peduli dengan cek dan recheck ataupun riset, karena dia lebih mengutamakan sumbunya yang pendek untuk mengambil sebuah kesimpulan. Setidaknya kebodohan itulah yang dilakukan oleh salah seorang polemikus Islam dengan nama asli Endang Sunandar ya. Ketika dia menyikapi sebuah peristiwa yang terjadi, yaitu penolakan pembangunan musola yang dilakukan oleh salah seorang mualaf di Sangihe. Jadi kronologinya ada video yang viral di TikTok, yaitu video penolakan pembangunan musola yang dilakukan seorang mualaf di Sangihe yang merupakan mayoritas agama Kristen. Dan ternyata video itu bukan hanya beredar luas di TikTok, tetapi juga beredar di Twitter atau yang sudah berganti nama menjadi X. Video itu diposting oleh akun bernama Imam Samsi Ali. Narasinya dituliskan begini teman-teman. Seorang mualaf di Sangihe, Sulawesi Utara bangun musola samping rumahnya sebagai satu-satunya musola untuk umat Islam di kampung itu. Didemo oleh warga sekitar umat Kristiani, tapi beliau tetap tegar menghadapi segala macam tantangan hingga dipanggil ke polsek. Yang paling toleran mana? Oke, mari kita simak terlebih dahulu ya seperti apa videonya. Kami sangat percaya bahwa kami tidak menghargai agama, kami sangat menghargai agama apapun, tetapi kami menolak pemimpin penipu. Bagaimana teman-teman? Menolak. Jadi ini alasan kami Bapak Ibu untuk kami menolak pembangunan musola ini. Sebab hasil-hasil yang telah dibuat tidak pernah didengar oleh Bapak Presman Sitomi. Tidak menghargai pemerintah kampung. Dia mendirikan ini tidak ada izin dari kampung. Tidak menghormati pemerintah kampung Belena. Tidak menghormati tetangga-tetangga. Karena itu sekali lagi, utusan-utusan dari 5 negara itu menolak dengan tegas. Menolak musola yang ada. Ia katakan rumah dan akan dibuat sebab untuk mereka berdoa. Tapi ternyata tidak. Kita melihat sekarang ada kan atau apa ini. Baliho bahwa pembangunan musola ada di rumahnya. Tidak sesuai dengan aturan Bawaslu. Sekali lagi teman-teman, kita semua yang hadir ini, utusan dari 5 golongan dengan tegas menolak musola yang ada di tempat Bapak Presman Sitomi. Ini kami datang secara damai, berhikmat, tidak membuat hal-hal yang anarkis. Tetapi kami mohon Pak Presman tahu peraturan, menghargai peraturan, menghargai pemerintah kampung yang telah melayangkan surat pencegahan untuk melanjutkan pembangunan ini. Sekali lagi teman-teman, kita menolak. Demikian. Jika ada jawaban dari Bapak Presman Sitomi, silakan. Mungkin karena Endang Sunandar, sumbu pendeknya langsung menyala ketika melihat video ini. Dia pun langsung memberikan tanggapan dengan cara menyalahkan dan menghina umat Kristen dengan kata-kata seperti orang yang gak berpendidikan. Ini videonya. Ini nih kelakuan Oten. Lihat kelakuan Oten, intoleran. Mereka kalau sedikit merasa terintimidasi, tapi kalau mayoritas, lihat kelakuan mereka para Oten ya guys. Lihat kelakuan umat Paulus. Kelakuan umat Paulus. Baik, dalam video itu Endang Sunandar mengatakan bahwa kelakuan Oten itu sangat intoleran katanya. Dan dia juga mengatakan kalau sedikit merasa terintimidasi, tapi kalau mayoritas, waduh, kelakuan Oten itu intoleran katanya seperti itu ya. Bahkan dia juga pakai istilah Oten dan juga umat Paulus. Nah, sekarang kita akan mencari tahu seperti apa sebenarnya kronologi yang terjadi di Sangihe gitu ya. Apakah benar orang Kristen itu intoleran seperti yang dituduhkan oleh Nandar atau malah sebaliknya? Jawabannya akan kita temukan di artikel yang saya kutip dari OK News dengan judul
viral warga tolak keberadaan musola yang dibangun seorang mualaf di Sangihe. Kapolres, video lama. Jadi ternyata menurut artikel ini kesalahan bukan ada pada para pendemo, tetapi justru kepada orang yang membangun musola tersebut karena melakukan pembangunan musola dengan cara yang tidak menghargai situasi dan lingkungan di tempatnya. Tidak menghargai pemerintah kampung, tidak ada izin dari kampung, tidak menghormati pemerintah kampung Belenggang, tidak menghormati tetangga-tetangga. Oleh karena itu kami menolak dengan tegas pembangunan musola yang ada ini. Kapolres Kepulauan Sangihe AKBP Dana Ananda Syaputra ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa video tersebut merupakan kejadian lama yang terjadi pada tahun 2020 lalu. Jadi ternyata video ini video lama ya teman-teman, terjadi pada sekitar 4 tahun lalu. Tetapi diviralkan kembali dan direspon oleh Nandar dengan narasi yang negatif tentang umat Kristen atas dasar intoleran. Awalnya di tahun 2020 atas nama warga Fredsman Sikome melakukan peletakan batu pertama musola di samping rumahnya. Namun awalnya mendapat penolakan sehingga tertunda karena pada saat itu juga mendekati masa pilkada, pilgub, oleh karena itu tertunda, tutur AKBP Dana Ananda Saputra. Kemudian pada Mei 2021 diadakan pertemuan antara beberapa pihak namun tidak mendapat titik temu dan masih menjadi penolakan. Tapi warga tersebut terus melanjutkan membangun musola tersebut. Kemudian diadakan lagi pertemuan-pertemuan mulai dari Juni, September hingga Oktober yang mendapatkan kesepakatan kalau musola tersebut bisa didirikan. Hingga akhirnya sampai sekarang musola itu boleh berdiri dan tidak ada lagi permasalahan dengan masyarakat, kata Kapolres. Jadi ternyata musolanya udah berdiri teman-teman. Akhirnya mereka sudah sepakat bahwa musolanya boleh berdiri. Permasalahan sebenarnya kata AKBP Dana bukan hanya semata-mata penolakan berdirinya musola, tetapi juga ada permasalahan pribadi. Sehingga secara umum bukan terjadinya penolakan terhadap musola tersebut. Jadi jelas ya. Ini bukan bicara tentang penolakan musolanya, tapi memang ada masalah pribadi dengan orang yang membangun musola tersebut. Makanya warganya protes karena tadi dianggap tidak menghargai. Ya bahkan juga ada artikel lain mengatakan bahwa pembangun musola ini tidak jujur. Awalnya dia mengatakan bahwa hanya membangun tempat doa, tapi tiba-tiba ternyata malah berganti menjadi musola. Lagi pula kalau memang mau bangun musola, bangun aja gitu, jujur aja, hargai warga setempat, lakukan aturan-aturan yang berlaku, kan nggak ada yang bertentangan dengan hal itu. Jadi di sini sebenarnya letak permasalahannya teman-teman, bukan musolanya yang ditolak, tetapi memang cara-caranya yang tidak menghargai lingkungan sekitarnya. Buktinya musola sekarang sudah berdiri dan sudah beraktivitas seperti biasa, khususnya untuk umat muslim yang ada di kampung Belenggang, Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe. AKBP Dana kemudian mengingatkan kepada masyarakat untuk berhati-hati, seluruh informasi yang diterima harus dilakukan cek dan recheck terlebih dahulu. Jadi begitu informasi yang benarnya teman-teman. Makanya itulah pentingnya punya otak ya, supaya ketika menerima sebuah informasi janganlah langsung main tuduh, langsung mengambil kesimpulan sebelum dicek dan recheck dulu kebenarannya. Seperti Nandar ini contohnya ya. Jadi terkhusus ya buat para polemikus-polemikus seperti Nandar ya. Come on lah ya. Bukannya Anda ini adalah seorang lulusan sarjana hukum ya. Setahu saya sih ya. Tapi kalau salah boleh dikoreksi. Tapi kok kelakuannya sama sekali nggak mencerminkan sebagai orang yang berpendidikan hukum ya. Karena dia sembarangan aja main tuduh-tuduh tanpa melakukan analisa dan juga cek dan recheck. Gawat orang seperti Nandar ini. Anda mengatakan Oten, umat Paulus itu intoleran. Padahal faktanya adalah Kabupaten Sangihe, tempat di mana musola itu berdiri, justru mendapatkan Harmony Award sebagai kabupaten yang jauh dari kata intoleran. Seharusnya buka matamu lebar-lebar Nandar, karena faktanya provinsi di mana Kristen itu menjadi mayoritas, justru disitulah terdapat yang namanya toleransi yang tinggi. Jadi bukan di dalam provinsi-provinsi yang mayoritas beragama Islam. Jadi minimal ngaca dulu lah sebelum kamu mengeluarkan pendapat. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah menyaksikan apa yang ditanggapi oleh saudara kita Rizan Channel ya terkait Ustadz Nandar mengupload ulang lagi kejadian yang terjadi di tahun 2020. Tapi kita tidak tahu motifnya apa, tujuannya apa.
kita tidak tahu. Yang jelas dia mengatakan bahwa Oten-Oten lah yang intoleran. Nah teman-teman, dia tidak tahu permasalahan apa yang terjadi di tahun 2020 terkait penolakan musola tersebut ya. Tetapi pada akhirnya terjadilah yang namanya pendirian musola itu. Dan itu sama sekali bukanlah disebut itu intoleran, kecuali kalau sampai sekarang belum berdiri musola tersebut. Nah, kalau dibanding gereja teman-teman, itu kalau masalah perhitungan ya, itu tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh kelompok muslim keras, yang dimana pelarangan ibadah, pembubaran ibadah, penolakan berdirinya gereja ya. Dan kita percaya bahwa Ustadz Nandar ini dia sedang memprovokasi para penontonnya untuk menimbulkan kebencian di hati para penontonnya, biar seolah-olah umat Kristen itu adalah intoleran. Nah, sudah jelas tadi penyebabnya, masalahnya sudah dipaparkan oleh saudara kita Rizan Channel, dan itulah yang tidak pernah dimengerti oleh Ustadz Nandar. Dan sehingga dengan sentimennya terhadap kekristenan, dia membangun narasi negatif seolah-olah Kristenlah yang intoleran. Nah teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, bahwa Nandar ini memang tujuannya untuk mengacaukan, membuat gaduh antara umat beragama dengan terjadinya penolakan musola yang terjadi di tahun 2020, dan pada akhirnya musola itu tetap berdiri sampai saat ini karena sudah ada yang namanya perdamaian antara kedua belah pihak, dan sudah dilaksanakan yang namanya pembangunan musola tersebut, dan sampai sekarang itu sudah digunakan dan dipakai oleh saudara-saudara kita umat muslim. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.